Namaku Arga, usia 24 tahun. Sejak kecil aku dibesarkan oleh ayahku. Ibu kandungku meninggal saat aku berusia 5 tahun. Hidup kami sederhana. Namun segalanya berubah ketika ayah menikah lagi. Namanya Laras. Perempuan itu datang ke rumah kami dengan senyum lembut dan tutur kata yang menenangkan. Ia tak pernah berusaha menggantikan ibuku. Tapi perlahan kehadirannya mengisi ruang kosong yang selama ini tak bisa kusebutkan. Laras hanya berbeda 8 tahun dariku. Ya, cukup muda untuk disebut kakak. Tapi cukup matang untuk menjadi ibu. Setidaknya secara sah. Hubungan kami awalnya biasa saja. Namun perlahan, tanpa sadar, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Caranya tertawa, aroma tubuhnya saat lewat di dekatku, bahkan caranya memandangku diam-diam saat ayah tidak di rumah. Dan entah sejak kapan, aku membalas pandangan itu. Aku bukan ibu kandungmu, Arga, tapi setiap kali melihatmu, aku tak bisa berpura-pura. Ini hanya kasih sayang orang tua. Aku takut pada diriku sendiri. Aku mendengarnya saat malam hari, tanpa sengaja. Ia bicara pada dirinya sendiri di ruang tamu yang sepi. Saat itu ayah sedang dinas keluar kota. Detik itu juga aku tahu, rasa ini bukan sepihak. Tapi kami sadar, kami tak boleh jatuh terlalu dalam. Setiap pelukan saat aku lelah pulang kerja, setiap tatapan mata yang terlalu lama, semua harus kami bungkus sebagai kasih sayang keluarga. Padahal kami tahu, di balik itu semua ada sesuatu yang tidak semestinya. Aku tahu, dunia tak akan pernah mengerti, tapi setiap malam saat aku menatap ke pintu kamarnya yang tertutup, aku ingin sekali mengetuk dan berkata, "Aku juga mencintaimu, Bu Laras." Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, menciptakan gema ketakutan di luar. Tapi di dalam rumah, ketakutan itu berbeda. Bukan karena hujan, tapi karena perasaan yang tak bisa lagi ditahan. Aku berdiri lama di depan pintu kamarnya. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena harapan yang begitu liar dalam dada. Arga. Suara itu membuyarkan pikiranku. Pintu terbuka, perlahan, dan di baliknya berdiri Laras, dengan mata sembab dan senyum yang begitu lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku menggeleng, menatap matanya yang tak bisa berbohong, sama seperti mataku. "Aku nggak bisa tidur, Bu," kataku pelan. Ia hanya diam. Tapi matanya bicara tentang rindu, tentang kesepian, tentang hasrat yang disembunyikan bertahun-tahun. "Masuklah," katanya akhirnya. "Kita bicara, sebentar saja." Aku duduk di tepi ranjang. Laras duduk di sampingku. Jarak kami hanya sejengkal, tapi terasa seperti dunia yang penuh dosa. "Arga, aku tahu ini salah. Aku tahu aku tak seharusnya merasa seperti ini terhadapmu. Aku sudah berusaha melawan." Aku menoleh, menatap wajahnya, yang kini basah oleh air mata. Jemariku menyentuh pipinya. Pelan. "Aku juga lelah, Bu. Lelah pura-pura menganggapmu hanya sebagai ibu." Kami saling menatap. Hanya keheningan panjang yang bicara, tapi di dalamnya, kami tahu, ini awal dari badai yang lebih besar. Tapi di dalamnya, kami tahu, ini awal dari badai yang lebih besar. Malam itu, kamar tidurku menjadi saksi bisu dari semua kesalahan yang menyenangkan. Meskipun dia menangis, aku akan kembali melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu membuatku bahagia.